Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1341, Kebenaran dan Pembunuhan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. 4 penjaga yang berada di ambang kematian dan 4 tetua Gunung Li memandang Zhao Yu dan Nyonya Qi. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata tidak masuk akal ini, mereka akan mengejek dengan tidak percaya. Namun, kata-kata ini datang dari Nyonya Qi yang pernah berbagi tempat tidur dengan Kaisar Qin besar. Selama bertahun-tahun, orang-orang kota Xiangyang telah berspekulasi alasan mengapa Kaisar tiba-tiba melemparkan Nyonya Qi ke Istana Dingin. Selain itu, dia juga semakin jauh dari putranya, Zhao Yu. Setelah bertahun-tahun, jawabannya akhirnya ditemukan. Mereka memandang orang yang tidak diragukan lagi setia kepada mereka, Kaisar Agung Qin yang agung dan perkasa, berharap mendapat penjelasan. Sayangnya, Kaisar hanya menggelengkan kepalanya diam-diam dengan senyum di wajahnya. Pipinya ditekan ke tanah, dan dia tidak bergerak untuk mengangkat kepalanya. Zhao Yu membantu Nyonya Qi untuk maju. Dia menarik napas dengan tajam ketika dia melihat reruntuhan yang dulunya adalah aula ketenangan mistik. Sebelum ini, Zhao Yu telah mengganggu Nyonya Qi untuk mengatakan yang sebenarnya. Ketika dia akhirnya mengetahui kebenaran, dia terkejut untuk waktu yang lama. Setelah mempertimbangkan hubungannya dengan Lu Zhou dan Ming Xiyin, Zhao Yu dan Nyonya Qi bergegas mendekat. Nyonya Qi tidak nyaman dengan bau darah yang meresap ke udara. Setelah beberapa saat, dia melihat ke Kaisar Qin besar yang kuyu yang terbaring di tanah dan bertanya, "Jenderal Meng, apakah saya benar?" "Saya," Nyonya Qi menyela, "pada titik ini, apakah Anda masih ingin menyembunyikan kebenaran? Apakah ada gunanya? Apakah kamu takut kamu akan dikutuk karena membunuh Kaisar setelah kamu mati?" Petik 2. Kaisar akhirnya bergerak untuk duduk. Dia meletakkan tangannya di tanah dan berjuang untuk waktu yang lama untuk duduk, tetapi tidak ada yang maju untuk membantunya. Kemudian, dia perlahan mundur. Butuh waktu lama baginya hanya untuk menempuh jarak 3 hingga 4 meter. Ketika dia akhirnya bersandar di tangga, matanya yang cekung bertemu dengan Nyonya Qi. "Nyonya Qi, kamu sangat pintar. Aku sudah tidur di sebelah Kaisar selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kebiasaannya? Dia tidak suka kayu cendana, dia tidak suka tidur miring, dan dia tidak suka mencuci muka dengan air panas. Dia suka tidur telentang dan membasuh wajahnya dengan air dingin," kata Nyonya Qi, mengingat masa lalu. Faktanya, ada banyak hal yang tidak tahan dengan beban pengawasan. Sayangnya, tidak ada yang berani menyuarakan keraguan mereka saat itu. Meskipun Jenderal Meng berusaha sangat keras untuk belajar dan meniru Yang Mulia, kebiasaan Jenderal Meng tertanam di tulangnya dan tidak dapat diubah, kata Nyonya Qi. Kaisar Qin terkekeh. "Ini adalah kerajaan yang saya taklukkan. Kenapa aku harus memberikannya padanya?" Nyonya Qi tetap diam. Kata-kata Kaisar sama saja dengan pengakuannya. Ming Xiyin menatap Kaisar tua dengan ekspresi kompleks dan mundur 3 langkah. "Sebelum menyerang Great Jin, aku, Si Qishu, dan Bai Yi menyerang kota-kota dan menaklukkan daratan. Kami bertempur dengan gagah berani untuk membunuh musuh dan mengusir orang-orang barbar itu. Kita seharusnya diberi wilayah, tetapi apakah Anda tahu apa yang dia lakukan?" Petik 2. Nyonya Qi berkata dengan marah, "Tidak peduli apa yang dilakukan Yang Mulia, tidak ada yang mengubah fakta bahwa kamu tidak setia." Kaisar tidak terpengaruh oleh kata-kata Nyonya Qi. Dia telah merenungkan kesetiaan dan pengkhianatan selama bertahun-tahun sekarang. Pada tahun-tahun awal, hati, pikiran, dan jiwanya disiksa setiap hari. Namun, dia perlahan menjadi mati rasa dan mengembangkan hati yang keras. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Kaisar, atau lebih tepatnya, kata Meng Mingxi, gelisah, dia takut prestasi saya akan menaungi dia. Dia takut orang-orang di pasukan saya akan memberontak. Selama pertempuran di Gunung Xiao, banyak orang kami terluka dan terbunuh. Dia menolak untuk mengirim bala bantuan dan menundanya sampai kedua belah pihak menderita kerugian besar, matanya melebar, dan dia menjadi lebih gelisah ketika dia berkata, "Jika kamu melihat orang-orangmu terbunuh, kamu akan mengerti bahwa dia pantas mendapatkannya." Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada rahasia di balik pertempuran di Gunung Xiao. Meng Mingxi terbatuk beberapa kali. Suaranya semakin lemah saat dia berkata, "Aku, Meng Mingxi, telah mendominasi dunia selama bertahun-tahun. Semua orang mengira saya lemah, tidak ada yang tahu kekuatan saya yang sebenarnya.
Jangankan kaisar, saya bahkan tidak takut pada Yang Mulia. Jika kaisar ingin aku mati, aku tidak punya pilihan selain mati. Namun, jika saya ingin membunuh kaisar, siapa yang bisa menghentikan saya? Kalimat terakhir diucapkan dengan gigi terkatup. Pada titik ini, Meng Mingxi masih membawa kebencian dan tekad yang begitu besar. Kegigihan dan auranya menyebabkan orang bergidik. Pikirannya jernih, dan dia telah sepenuhnya melepaskan semua kepura-puraan sebagai kaisar Qin besar. Lu Zhou dengan tenang bertanya, apakah kamu menyesalinya? Saya tidak pernah menyesalinya. Sejak zaman kuno, kesetiaan dan kepatuhan penuh diharapkan diberikan kepada kaisar. Dia tidak adil dan tidak benar kepadaku jadi tidak perlu bagiku untuk setia padanya. Meng Mingxi berkata dengan tawa yang berubah menjadi batuk. Butuh waktu lama baginya untuk pulih dari batuknya, dan ketika dia sembuh, dia berkata, aku membunuh semua orang selama pertempuran di Gunung Xiao. Tidak ada yang selamat. Aku satu-satunya yang selamat. Saya menjadi penguasa sebuah negara dan mengantarkan era perdamaian. Di Great Qin, orang-orang hidup dan bekerja dengan damai. Mereka bernyanyi dan mereka menari. Bahkan dunia kultivasi pun damai, semua orang harus berterima kasih kepada saya. Aku harus diabadikan untuk ini. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Yang akan diabadikan adalah nama Kaisar Great Qin, bukan Meng Mingxi. Anda, Meng Mingxi, menanggung kejahatan pemberontakan dan pembunuhan. Petik 2, petik 2. Sebelum kamu mati, kamu masih terus melontarkan kebohongan yang tidak berarti. Apakah ada benarnya? Nyonya Qi menggelengkan kepalanya. Meng Mingxi berkata dengan tegas, aku tidak berbohong. Ini adalah kebenarannya. Sayang sekali, sayang sekali. Tinggal selangkah lagi, dan aku akan berhasil. Sulit membayangkan Kaisar Qin besar yang dihormati semua orang adalah seseorang yang akan melakukan apa saja hanya untuk mencapai tujuannya. Demi tahta, kamu memilih untuk menghancurkan klan Meng. Lu Zhou bertanya. Kata-kata ini seperti menuangkan garam pada luka Meng Mingxi. Matanya melebar, dan dia tersedak. Ekspresinya sulit dibaca, itu kompleks. Dia berganti-ganti antara tertawa dan menangis ketika dia berkata, saya tidak punya pilihan dengan klan Meng, dan Qin besar. Bagaimana mungkin ada dua Meng Mingxi? Dengan ini, kebenaran terungkap. Mingxi Yin melesat keluar dan meraih kerah Meng Mingxi. Bahkan seekor harimau pun tidak memakan anaknya. Kamu lebih buruk dari binatang. Aku akan membunuhmu. Mingxi Yin mengangkat tangannya, membentuk segel energi dari Primal Qi. Meng Mingxi menatap Mingxi Yin dengan mata cekungnya. Dia berjuang untuk menjaga matanya tetap terbuka, dan mulutnya membuka dan menutup beberapa kali sebelum dia berkata, jika kamu bisa menyingkirkan kebencian di hatimu dengan ini, maka buatlah gerakanmu. Kamu pikir aku tidak akan melakukannya? Astaga! Ketika segel energi itu setengah inci dari leher Meng Mingxi, itu berhenti. Meng Mingxi tidak menghindar. Dia masih memiliki lebih dari 10 bagan kelahiran. Meskipun dia berada di ambang kematian, jika bagan kelahirannya meledak, itu akan membuat Mingxi Yin terbang. Namun, dia tidak melakukannya. Meng Mingxi tertawa dan menangis sambil terus bergumam, aku telah mengecewakan leluhur klan Meng. Kemudian, dia mengangkat tangannya yang keriput dan memegang lengan Mingxi Yin dengan kekuatan penuh. Bunuh aku, bunuh aku. Semua orang menghela nafas. Tidak ada yang membantu Mingxi Yin atau memberinya nasihat. Setiap keluarga memiliki kesulitannya masing-masing. Sulit bagi orang luar untuk campur tangan dalam urusan keluarga. Karena ini adalah urusan keluarganya, dia harus menjadi orang yang menyelesaikannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, penjaga kerajaan, dan tentara terbang. Mereka yang masuk tanpa izin ke istana kerajaan akan dibunuh tanpa ampun. Meng Mingxi berkata, apakah kamu melihat betapa setianya prajuritku? Bisakah kamu melihat hati mereka? Jika dia bahkan 1/10 dari pria saya, apakah saya perlu berjalan di jalan ini? Lakukan, bunuh aku. Mereka yang masuk tanpa izin ke istana kerajaan akan dibunuh tanpa ampun. Semua orang mengabaikan para pembudidaya, penjaga kerajaan, dan tentara yang baru saja tiba. Lu Zhou melihat sekeliling sebelum matanya mendarat di aula ketenangan mistik. Kemudian, dia berkata, kamu bilang formasi itu tidak bisa dipecahkan. Aku akan menunjukkannya padamu. Suara mendesing. Lu Zhou mengetukkan jari kakinya ke tanah dan terbang ke langit. Kemudian, dia mengangkat tangannya sebelum anem dalam bentuk pedang muncul. Bab 1342, kembali ke kekosongan besar. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy.
Semua orang melihat ke langit. Para prajurit, penjaga kerajaan, dan pembudidaya menatap orang itu dengan bingung, tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Tanpa nama mulai berlipat ganda dari 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, itu terus berlipat ganda, membentuk lingkaran di sekitar Lu Zhou. Teratai emas mekar di bawah kakinya, dan pedang yang menyilaukan itu terlihat seperti kristal. Hanya dalam beberapa napas, lebih dari 1 juta pedang energi muncul di langit. Petik 2, petik 2. Lu Zhou tidak berhenti membentuk pedang energi. Setelah beberapa napas lagi, jutaan pedang energi berlipat ganda beberapa kali lagi. Kekuatan dari jutaan pedang energi luar biasa. Suara mendesing. Lu Zhou memegang anem dan mendorongnya ke depan. Dengan itu, jutaan pedang energi terbang menuju para pembudidaya dan tentara yang mengelilingi mereka dari segala arah seperti hujan meteor. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang energi itu seperti naga berenang di langit. Mereka melesat melewati sisi, telinga, lengan, dan di antara kaki semua orang. Mereka melewati cakrawala, koridor istana kerajaan kekaisaran, dan ubin kaca yang menembus dinding istana ke jalan-jalan kota Xiangyang. Lu Zhou mengendalikan anem yang telah dijiwai dengan kekuatan suci dan naik lebih tinggi ke langit. Qin Renyu tidak bisa tidak bertepuk tangan. Di dunia ini, satu-satunya orang yang memiliki penguasaan jalur pedang seperti ini dan mencapai jalur pedang penciptaan adalah saudara Lu. Yu Sangrong, yang juga ahli dalam jalur pedang, melihat ke langit yang dipenuhi dengan pedang energi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Little Yuaner memandang Yu Zhenghai di sebelah kiri dan Yu Sangrong di sebelah kanan sebelum dia bertanya dengan suara rendah, "Kakak sulung, kakak senior kedua, Anda juga bisa melakukan ini, kan?" Yu Zhenghai dan Yu Sangrong menggelengkan kepala. Mereka jauh dari mampu melakukan hal ini. "Ini, luar biasa," kata Yuan Lang. 48 pendekar pedang lainnya mengangguk setuju. 49 pendekar pedang mengolah jalur pedang. Mereka terampil dengan pedang, formasi, dan berbagai jenis gerakan mencolok. Namun, pedang energi Lu Zhou benar-benar menunjukkan kata, luar biasa, secara ekstrim. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa rendah diri. "Saya merasakan kekuatan Dao," kata Qin Renyu. 49 pendekar pedang itu mengangguk. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Sangatlah mendasar bagi seorang guru yang mulia untuk mengerahkan kekuatan Dao. Namun, ini adalah pertama kalinya Qin Renyu melihat seseorang menggunakan kekuatan Dao untuk melipat gandakan pedang energi. Sebenarnya, Lu Zhou sudah lama mengetahui tentang keberadaan kekuatan Dao ketika dia menggunakan kekuatan deduksi tak terbatas untuk menemukan kelemahan formasi tertinggi. Sebelumnya, dengan begitu banyak gangguan, tidak mudah untuk memecahkannya. Namun, tanpa ada yang menghentikannya sekarang, dia bisa fokus menghancurkan formasi tertinggi. Formasi Ultimate adalah formasi kuno yang langka, itu jauh lebih unggul dari formasi 10 besar. Kelemahannya bukanlah lingkaran cahaya di atas Mystic Tranquility Hall. Itu dibangun dengan kota siang di tengahnya. Struktur kota adalah kerangkanya, dan tanah adalah fondasinya. Meng Mingxi tidak berbohong ketika dia mengatakan tidak ada yang bisa menghancurkan formasi. Bahkan dia sendiri, yang mengetahui kelemahannya, tidak dapat menghancurkannya kecuali dia memiliki cukup kultivator untuk mencakup semua arah. Namun, berbeda bagi Lu Zhou yang menggunakan kendalinya yang kuat dan melepaskan jutaan pedang energi untuk melakukan pekerjaan itu. Meng Mingxi tercengang. Dia dengan keras kepala terus membuka matanya. Tubuh dan bibirnya bergetar saat dia tersandung ke belakang, terlepas dari cengkeraman Mingxi Yin sebelum jatuh di tangga. Betapa menakutkannya ketidaktahuan. Dia mengira pihak lain hanyalah seekor katak di dasar sumur sampai dia menyadari bahwa dia adalah katak itu. Astaga! Ketika pedang energi mendarat di tanah, bumi bergetar. Prajurit biasa jatuh ke tanah sementara para pembudidaya dan penjaga kerajaan berdiri terpaku di tanah, terlalu takut untuk bergerak. Kemudian, pedang energi dari dalam radius 100 mil naik dari tanah. Dengan itu, kecemerlangan Mystic Tranquility Hall meredup sepertiga. Semua pedang energi terbang kembali dalam urutan yang sama dan melesat melewati tubuh, telinga semua orang, dan bahkan menyerempet melewati titik vital mereka. Mereka terbang kembali menuju Anem, dan ketika mereka semua berkumpul, mereka menyatu menjadi satu lagi. Merusak. Setelah itu, Lu Zhou menekan tangannya ke bawah, dan Anem terbang menuju lingkaran formasi di Aula Ketenangan Mistik.
Jangan. Meng Mingxi meledak dengan semburan kekuatan terakhir pada saat ini. Dia mencoba terbang tetapi ditangkap oleh Ming Shi Yin dan ditekan ke tanah. Ledakan. Anem menembus inti formasi, menyebabkan pancaran mistik Tranquility Hall segera meredup. Energi dari formasi menguap, dan prasasti di tanah dan dinding juga meredup. Energi yang berasal dari Great Void dikembalikan ke Great Void. Tubuh Meng Mingxi menjadi lemas. Semangat, kemauan, dan keuletannya hancur bersama dengan formasi. Mundur. Penguatan istana mundur seperti air pasang. Hanya dalam sekejap mata, tidak ada yang bisa dilihat. Petik 2, petik 2. Lu Zhou menatap Meng Mingxi. Apakah ini kesetiaan yang kamu bicarakan sebelumnya? Meng Mingxi menggelengkan kepalanya. Lu Zhou bertanya, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Meng Mingxi tidak punya hal lain untuk dikatakan kepada Lu Zhou. Pada saat ini, dia menemukan dunia telah menjadi gelap seperti formasi. Dia tidak bisa lagi melihat apa-apa. Dia tidak bisa mendengar yang lain juga, yang dia dengar hanyalah suara dering di telinganya. Kemudian, dia merasakan lautan Qi dantiannya menyusut dengan cepat. Dengan ini, dia melompat ke arah Ming Shi Yin dan berteriak, cepat. Bunuh aku, bunuh aku. Tidak peduli seberapa besar Ming Shi Yin membenci Meng Mingxi, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuh Meng Mingxi. Dia mengertakkan gigi dan mundur selangkah. Pada saat ini, Meng Mingxi meledak dengan segel energi dan dengan kuat memegang Ming Shi Yin. Ming Shi Yin berputar dan melepaskan segel energinya juga. Ledakan. Meng Mingxi tidak menghindari segel energi. Ming Shi Yin mengacungkan kail pemisah dan menyayatnya di dada Meng Mingxi, tapi Meng Mingxi tidak melepaskannya. Meng Mingxi diingatkan tentang pertempuran di Gunung Xiao ketika dia bertarung dengan musuh. Dia berjuang begitu keras pada saat itu sehingga dia tidak bisa merasakan rasa sakit yang membakar tubuhnya. Semangat juang dan kebenciannya menghilangkan ketakutannya dan pada akhirnya membawa harapan dan kedamaian ke medan perang. Sayangnya, semua ini akan segera hilang. Astaga, Meng Mingxi menahan Ming Shi Yin dan terbang menuju aula ketenangan mistik. Kakak senior keempat tua, Meng Mingxi sekarang bertarung tanpa memperdulikan nyawanya, mengabaikan gaya bertarungnya sebelumnya. Ini menyulitkan Ming Shi Yin untuk berjuang bebas dalam waktu singkat. Astaga, tanpa nama merobek langit dan menembus dada Meng Mingxi. Bang! Meng Mingxi tidak menghindarinya. Ding! Menghancurkan satu bagan kelahiran. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Meng Mingxi mengabaikan Lu Zhou. Dia terus menahan Ming Shi Yin dengan seluruh kekuatannya dan memukul punggung Ming Shi Yin. Istana kelahiran Ming Shi Yin segera muncul. Ming Shi Yin berkata dengan gigi terkatup, kentut tua, kamu masih belum menyerah untuk membunuhku. Meng Mingxi menggelengkan kepalanya. Jika aku ingin kamu mati, kamu pasti sudah mati sejak lama. Kakak senior keempat dalam bahaya. Menghancurkan istana kelahiran bisa langsung menghancurkan semua bagan kelahiran seseorang. Pada saat ini, mutiara yang cerah dan berkilauan muncul di atas aula ketenangan mistik. Kenapa kamu tidak menyerah? Suara Lu Zhou melayang. Meng Mingxi mengeluarkan istana kelahirannya dan tidak menyerang istana kelahiran Ming Shi Yin. Dia tahu begitu dia melakukannya, bola di langit akan menghancurkannya. Baiklah, Meng Mingxi mengangkat tangannya yang keriput dan menggali ke dalam istana kelahirannya. Orang gila, seru Qin Renyu. Apa yang dilakukannya? Menggali jantung hidupnya. Keramik berlapis ungu berputar, menarik istana kelahiran Meng Mingxi ke sana. Pada saat ini, Meng Mingxi melepaskan cengkeramannya di istana kelahirannya setelah menggali hati yang hidup. Kemudian, dia berputar dan memukul jantung kehidupan ke istana kelahiran Ming Shi Yin. Klik, Ming Shi Yin segera diserang oleh gelombang rasa sakit. Meng Mingxi tertawa terbahak-bahak setelah dia menempatkan jantung hidupnya ke dalam istana kelahiran Ming Shi Yin. Kemudian, dia mendorong Ming Shi Yin menjauh. Ming Shi Yin mendengus. Matanya merah karena marah saat dia menatap Meng Mingxi yang tersenyum menyeramkan. Begitu kekuatan bagan kelahiran Meng Mingxi meledak, keramik berlapis ungu juga meledak dengan energi. Ming Shi Yin menahan rasa sakit saat dia menamparkan jantung kehidupan baru di istana kelahirannya. Aku membencimu. Saya tidak menginginkannya. Itu kotor. Bang, 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 bang. Baik sekali. Aku ingin kau membenciku seumur hidupmu. Bantu aku, hidup, untuk klan Meng. Begitu suara Meng Mingxi jatuh, dia berubah menjadi patung es. Bab 1343, Rahasia Token Emas. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Tidak peduli apa, Lu Zhou harus menggunakan senjata kelas tak terhingga untuk mengalahkan Meng Mingxi.
Meng Mingxi terpelintir, ekstrim, dan gila. Dia mampu melakukan tindakan apapun selama tujuannya tercapai. Meskipun yang lain tidak tahu tentang apa yang terjadi di kediaman Meng, berdasarkan sikap Ming Yin, bahkan jika mereka tidak tahu detailnya, mereka memiliki gagasan yang samar tentang seberapa buruk itu. Bagaimanapun, Ming Yin dan Meng Mingxi terkait. Orang hanya bisa membayangkan tindakan apa yang telah dilakukan Meng Mingxi untuk membuat Ming Yin sangat membencinya. Ming Yin masih memukul istana kelahirannya, mencoba memaksa kehidupan Meng Mingxi keluar. Dia ketakutan dan tidak berdaya. Dia tidak memiliki kekejaman Meng Mingxi ketika Meng Mingxi akan mati, dia tidak bisa mencongkel jantung kehidupan. Dia duduk lemas, merasa mual. Ding! Menghancurkan satu bagan kelahiran. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Notifikasi berdering 10 kali berturut-turut. Ding! Membunuh target. Hadiah, 2.000 poin prestasi. Bonus domain, 1.000 poin prestasi. 4 tetua Gunung Li yang berlumuran darah menyaksikan patung es itu jatuh ke tanah. Mereka memandang, Kaisar Qin besar, tidak tahu harus berpikir apa. Akhirnya, Cui Mingguang, yang telah duduk dengan susah payah, mengeluh, mengapa Meng Mingxi? Mengapa? 4 tetua Gunung Li telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Orang yang mereka setiai untuk waktu yang lama ternyata penipu. Dia bukan Kaisar Qin besar, tetapi Meng Mingxi, yang membunuh Kaisar Qin besar yang sebenarnya. Apakah ada yang lebih menjijikkan dari ini? Mereka merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Mereka semua menatap udara dengan mata tak bernyawa. Nyonya Qi menoleh untuk melihat keempat tetua Gunung Li dan berkata, Kaisar Qin besar telah lama meninggal. Loyalitas Anda terhadapnya patut dipuji. Sayangnya, kamu setia pada orang yang salah. Nyonya Qi, kamu jelas tahu yang sebenarnya. Mengapa kamu tidak berbicara lebih awal? Tanya Cui Mingguang. Negara ini tidak bisa tanpa penguasa bahkan untuk sehari. Setelah pertempuran di Gunung Xiao, dunia berada dalam kekacauan dan sangat membutuhkan stabilitas. Selain itu, bahkan jika saya telah berbicara, apakah ada yang percaya padaku? Nyonya Qi berkata tanpa daya, dia bahkan bisa membuang semua orang di klan Meng untuk menjaga rahasianya. Lalu, mengapa dia tidak membunuhmu? Tanya Cui Mingguang. Nyonya Qi menatap ke kejauhan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Itu karena aku satu-satunya yang tahu rahasia token emas. Hari pertama dia kembali dari pertempuran di Gunung Xiao, aku sudah tahu dia adalah seorang penipu. Namun, saya hanya bisa menahannya. Dia menghela nafas sebelum melanjutkan berkata, di satu sisi, dia ingin membunuhku untuk membungkamku. Di sisi lain, dia ingin tahu rahasia token emas. Dia mencoba berbagai cara untuk mengancamku agar memberitahunya rahasia token emas. Dia mengirim seseorang untuk meracuni saya sampai saya terbaring di tempat tidur. Ketakutan muncul di hati Zhao Yu saat dia mendengarkan kata-kata ibunya. Bagaimanapun, dia telah menegur Meng Mingxi beberapa kali di masa lalu. Lagi pula, sebagai putra kaisar, dia diberi hak istimewa untuk sedikit tidak terkendali. Sekarang dia memikirkannya, ada banyak kesempatan bagi Meng Mingxi untuk membunuhnya. Apa rahasia token emas? Lu Zhou bertanya sambil berbalik untuk melihat Nyonya Qi. Nyonya Qi berkata, mereka menyembunyikan peta harta karun. Di mana 3 token emas lainnya? Lu Zhou bertanya. Nyonya Qi menunjuk ke aula ketenangan mistik dan berkata, selain dari istana ini, saya benar-benar tidak dapat memikirkan tempat lain yang mungkin dia simpan. Lu Zhou mengangguk dan melambaikan tangannya. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Kong Wen dan 2 saudara laki-lakinya terbang keluar dan mulai mencari di aula. Ada 3 area di dalam dan di luar aula, tetapi mereka tidak ketinggalan mencari satu sudut pun. Sementara itu, Qin Renyu berjalan maju dan mengamati lokasi kehancuran. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat itu, Jenderal Meng dianggap sebagai talenta terbaik di generasinya. Mengapa dia memilih untuk menapaki jalan ini? Hati manusia sulit untuk dipahami atau diprediksi, kata Lu Zhou. Itu benar. Tidak peduli bagaimana dinasti berubah, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, sejak dahulu kala, hati manusia adalah yang paling sulit untuk dipahami, kata Qin Renyu sambil menghela nafas. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari langit. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Semua orang mendongak dan melihat Fan Zong terbang. Dia buru-buru mendarat di depan Lu Zhou dan Qin Renyu dan menyapa mereka. Saudara Qin, saudara Lu. Qin Renyu mengerutkan alisnya. Kamu benar-benar datang pada waktu yang tepat.
Fan Zong mengungkapkan ekspresi malu ketika dia berkata, sejujurnya, saya tiba lebih awal. Namun, saya tidak bisa masuk karena formasi tertinggi. Saya minta maaf untuk itu. Jika saya boleh bertanya, apa yang terjadi? Lu Zhou melirik Fan Zong dan berkata, tidak ada apa-apa untukmu di sini. Kamu bisa pergi sekarang. Fan Zong tidak ada di sini saat dibutuhkan dan hanya datang saat semuanya selesai. Lu Zhou tidak akan berteman dengan orang seperti ini. Fan Zong berkata, kakak Lu, aku. Yu Sangrong berbalik dan menyela sambil tersenyum, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Tuanku sudah berbicara, tolong. Petik 2, petik 2. Fan Zong merasa sangat malu. Setelah memikirkannya sejenak, dia menangkupkan tinjunya pada Lu Zhou dan yang lainnya sebelum dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Saat Qin Renyu melihat punggung Fan Zong yang mundur, dia berkata, mulai sekarang, klan Qin tidak akan ada hubungannya dengan klan Fan. 49 pendekar pedang itu membungkuk dan berkata serempak, dimengerti. Sementara itu, Fan Zong dipenuhi dengan penyesalan. Sayangnya, sudah terlambat. Dia hanya bisa pergi, malu. Mulai hari ini dan seterusnya, klan Fan hanya bisa ditekan oleh klan Qin dalam segala hal. Pada saat ini, Yuaner kecil bergegas ke sisi Lu Zhou dan bertanya dengan cemas, Tuan, bagaimana dengan kakak senior keempat? Lu Zhou menoleh dan melihat Ming Shiyin masih memukul istana kelahirannya. Dia memanggil, Old keempat. Seolah-olah dia tidak mendengar Lu Zhou, Ming Shiyin terus memukul istana kelahirannya dengan frustrasi. Dia ingin mencungkil jantung kehidupan tetapi tidak memiliki kekejaman untuk melakukannya. Dia mengangkat tangannya dan ragu-ragu beberapa kali, dia tidak memiliki keberanian untuk menggali jantung kehidupan. Dia sangat frustrasi sehingga dia mulai memukul dadanya dan menginjak kakinya. Lu Zhou mengangkat suaranya. Ming Shiyin. Ming Shiyin terkejut dan segera menghentikan apa yang dia lakukan. Dia menatap Lu Zhou. Tuan. Lu Zhou melihat ke istana kelahiran Ming Shiyin dan tempat di mana jantung kehidupan tertanam saat dia bertanya, apakah Anda benar-benar membenci hati kehidupan ini? Ming Shiyin mengangguk. Aku bisa menghapusnya dengan harga. Ming Shiyin ragu-ragu ketika mendengar ada harga. Qin Renyu menimpali, menurut pendapat saya, Anda harus menjaga hati yang hidup. Anggap saja sebagai kompensasi dari Meng Mingxi. Pikirkan tentang itu. Semakin Anda bertindak seperti ini, dia akan semakin bahagia. Anda satu-satunya yang tersisa dari klan Meng. Saya yakin anggota keluarga Anda yang lain ingin melihat Anda hidup dengan baik. Setelah Qin Renyu selesai berbicara, dia melirik mayat Meng Mingxi. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Benar dan salah tidak lagi penting. Pada saat ini, perasaan orang yang terlibat harus diprioritaskan. Selain itu, Qin Renyu bukan anggota klan Meng. Dia tidak berpikir dia punya hak untuk menilai urusan keluarga orang lain. Itu sudah cukup untuk menasihati orang lain untuk menjadi murah hati tanpa ikut campur dalam urusan mereka. Yu Zhenghai pindah untuk berdiri di samping Ming Shiyin dan menepuk bahu Ming Shiyin sambil berkata, kamu bisa sedikit lebih tidak tahu malu dalam hal ini. Ming Shiyin melihat tangannya dan istana kelahirannya sebelum dia berkata, masalahnya adalah, saya belum menumbuhkan daun ke-11 saya. Qin Renyu berkata sambil tersenyum, karena jantung kehidupan tertanam dengan kuat, itu tidak akan diaktifkan begitu cepat. Anda masih punya waktu untuk mencabutnya atau menumbuhkan daun Anda. Lu Zhou sekarang memiliki 3 hati kehidupan Meng Mingxi. Kali ini, kartu pengurangan super kedua tidak memicu efek jantung kehidupan ganda. Dia benar-benar merasa ingin muntah ketika memikirkan kehilangan kecil ini. Setelah beberapa saat, dia tidak lagi memikirkannya. Dia tidak bisa membiarkan emosinya mengendalikannya. Yu Sangrong berkata, pikirkan dulu. Setelah Anda mengambil keputusan, Anda dapat berbicara dengan Master. Petik 2. Setelah mendengarkan kakak senior sulung dan kakak senior kedua, Ming Shiyin berangsur-angsur menjadi tenang. Kemarahan dan kebenciannya berangsur-angsur mereda. Banyak hal telah memudar seiring berjalannya waktu. Jika tidak perlu, dia tidak akan datang ke domain Lotus Hijau lagi. Dia tidak ingin kembali ke Meng Residence juga. Apakah itu Meng Mingxi atau Kaisar Qin besar, mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Ketika Lu Zhou melihat Ming Shiyin dalam keadaan linglung, dia berkata, bawa dia pergi. Iya, Yu Zhenghai mendukung Ming Shiyin. Dari jauh, Wizard meludahkan bola cahaya putih yang melesat ke Ming Shiyin. Itu menyembuhkan semua luka Ming Shiyin dengan segera. Qin Renyu terampil dalam penyembuhan. Di antara 4 guru yang mulia, dia adalah yang terbaik dalam penyembuhan. Meski begitu,
dia hanya bisa berseru kagum saat melihat kekuatan Wizard. Pada saat ini, Kong Wen berlari keluar dari aula ketenangan mistik, berteriak, "Tuan Pavilion, saya menemukan mereka." Bab 1344, Sejuta Poin Jasa. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Kong Wen dan saudara-saudaranya berlari keluar dari aula ketenangan mistik dengan wajah mereka yang ternoda oleh kotorannya. Mereka telah menggali tanah dan mencari di setiap sudut sebelum mereka menemukan token emas. Mereka memegang kotak brokat yang terbuka, 3 token emas tergeletak di dalam kotak dengan tenang. Ketika Nyonya Qi melihat mereka, dia berkata, mereka memang token emas kaisar. Yu Zhenghai melihatnya dan bertanya, bingung, jadi, apa rahasianya? Nyonya Qi menjawab, peta harta karun mengarah ke sebuah makam kuno. Lokasi makam kuno. Yang, Little Yuaner bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, sedikit ketakutan bisa dilihat di matanya. Setelah melihat ketakutan di mata Little Yuaner, Nyonya Qi tersenyum dan berkata, almarhum Kaisar Emeritus. Petik 2, Zhao Yu berkata, apakah itu nyata atau tidak, kita akan tahu begitu kita sampai di sana. Kemudian, Zhao Yu mengambil pedang dari tanah setelah dia meletakkan 3 token emas di tanah dan mulai meretasnya. Mendering, 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 mendering. Token emas masing-masing memiliki area berlubang di dalamnya yang menampung selembar kain. Setelah melepas 3 potong kain, Zhao Yu menyerahkannya kepada Lu Zhou. Lu Zhou meletakkan potongan pertama dari peta yang diperolehnya di tanah. Kemudian, dia mulai menyatukan peta. Tidak sulit untuk menyatukan mereka sama sekali. Dengan hanya 2 atau 3 gerakan, peta itu selesai. Itu adalah peta sederhana dengan 2 kata tertulis di atasnya, Gunung Li. Nyonya Qi berkata, seperti yang diharapkan, itu adalah makam di Gunung Li. Mata 4 sesepuh Gunung Li melebar sebelum Cui Mingguang terbatuk keras. Lu Zhou memandang mereka dan bertanya, apakah makam Gunung Li dekat dengan tempatmu? Keempat tetua tetap diam. Kamu setia pada siapa? Lu Zhou bertanya. Tentu saja, itu Qin besar dan orang-orang Qin besar. Kata Cui Mingguang. Apakah kamu tidak malu kamu dibodohi oleh Meng Mingxi? Kong Wen bertanya sambil tersenyum. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Memang, keempat tetua Gunung Li merasa malu. Jisi menghela nafas. Jika kita tahu dia adalah Meng Mingxi, kita tidak akan mematuhi perintahnya bahkan jika itu berarti kehilangan nyawa kita. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan sekarang setelah semuanya berakhir. Kamu adalah pendosa dan pengkhianat Qin besar, kata Kong Wen mengejek. Petik 2, Ekspresi keempat tetua agak tidak enak dilihat pada saat ini. Mereka terdiam. Pemenang memiliki keputusan akhir, ini adalah cara dunia. Jika kamu ingin hidup, pimpin jalannya, kata Lu Zhou. Keempat tetua Gunung Li mundur selangkah. Mereka menatap Lu Zhou dengan mata melebar. Setelah beberapa saat, Cui Mingguang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah makam mendiang Kaisar Emeritus. Kami diperintahkan untuk menjaganya. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekatinya. Petik 2. Cukup. Jika mendiang Kaisar Emeritus mengetahui apa yang telah Anda lakukan, dia akan melompat dari kuburnya. Kata Zhao Yu. Petik 2, Karena Zhao Yu telah berbicara, keempat tetua Gunung Li tidak mengatakan apa-apa. Zhao Yu memanfaatkan momentum itu dan terus berkata, almarhum Kaisar Emeritus meninggalkan keempat token emas ini, jadi itu jelas bukan niatnya untuk menyegel makam. Saya memerintahkan Anda untuk memimpin senior tua di sana. Kalau tidak, aku pasti akan memerintahkan kematianmu dan memastikan kamu tidak akan bisa bereinkarnasi. Keempat tetua Gunung Li tercengang. Ketika Zhao Yu menegur mereka, mereka tampaknya telah melihat sikap dan penampilan mendiang Kaisar Emeritus yang mengesankan dalam dirinya. Mereka berlutut dan bersujud. Kami akan mematuhi dekrit kerajaan. Zhao Yu mengangguk sebelum dia menoleh ke Nyonya Qi dan bertanya, Ibu, apakah Anda setuju dengan saya? Nyonya Qi tersenyum hangat dan mengangguk. Lu Zhou mengangguk juga sebelum dia berkata, kami akan beristirahat untuk malam di istana hari ini. Kami akan berangkat ke Gunung Li besok. Dipahami, pedang energi mendesing di udara di atas kota saat berita tentang kekacauan di keluarga kerajaan menyebar di kota. Beberapa mengatakan Kaisar Qin besar telah meninggal dan seorang kaisar baru akan naik tahta. Ada yang bilang Equalizer datang untuk menghilangkan ketidakseimbangan. Bahkan ada beberapa yang mengatakan pedang abadi telah turun dari surga untuk memberikan hukuman. Secara keseluruhan, ada berbagai macam rumor yang menyebar.
Namun, di kota Xiangyang, satu hal diketahui benar, Fan Zong datang dan pergi tanpa melakukan apapun. Dengan itu, reputasi Fan Zong turun drastis di dunia kultivasi sementara Qin Renyu dan reputasi keluarga Qin berada di puncaknya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi keluarga kerajaan telah memanggil semua pejabat sipil dan militer malam itu. Lu Zhou tidak tertarik dengan perubahan dalam keluarga kerajaan. Sudah waktunya bagi generasi baru untuk memperjuangkan tahta. Adapun siapa yang akan naik tahta, dia tidak peduli. Pada malam hari, di sebuah aula, Lu Zhou melihat poin merit pada antarmuka dan menggelengkan kepalanya. Poin prestasi yang tersisa, 1.391.730. Jika 100 prajurit kematian, penjaga, dan yang lainnya dihitung, dia akan memiliki lebih dari 1 juta poin prestasi. Itu akan menjadi sekitar 2 juta. Selain itu, Qin Renyu dan 49 pendekar pedang juga banyak membantu. Namun demikian, dia cukup puas dengan poin prestasinya yang melebihi 1 juta. Secara alami, salah satu kontributor terbesar adalah Zhu Honggong dari siapa ia memperoleh lebih dari 500.000 poin prestasi. Secara keseluruhan, perjalanan ke istana kerajaan telah menghasilkan panen yang besar. Lu Zhou memandang Wizard yang tergeletak di tanah di sebelahnya dan berkata dengan senyum tipis, "Aku akan menghadiahimu dengan esensi binatang." Lu Zhou menghabiskan 100.000 poin prestasi dan membeli esensi binatang. Kemudian, dia melemparkannya ke Wizard. Wizard sangat bersemangat. Itu menangkap esensi binatang dengan mulutnya dan menelannya utuh sebelum mengeluarkan tangisan. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Meskipun itu bagus, kamu tidak bisa serakah. Makan Wizard tidak terpuaskan. Namun demikian, ia menggelengkan kepalanya ke atas dan ke bawah seolah setuju dengan Lu Zhou. Setelah itu, gelombang panas menyapu keluar dari perutnya yang mengalir melalui 8 meridian luar biasa. Bulunya tumbuh, dan bersinar lebih terang. Tubuhnya juga tumbuh. Setelah merasakan perubahan di tubuhnya, ia bergerak ke samping dan diam-diam menyerap esensi binatang. Lu Zhou mengangguk puas. Meskipun 1 juta poin prestasi banyak, dia tidak bisa menghabiskannya dengan sembarangan. Saat ini, kesampingkan kenaikan harga, kartu Deathless Kelly yang canggih berharga sekitar 400.000 hingga 500.000 poin prestasi. Terlebih lagi, dia hanya bisa mensintesis 2 kartu serangan mematikan yang super. Lu Zhou tidak terburu-buru untuk menghabiskan poin prestasinya. Dia berencana untuk fokus meningkatkan kekuatannya. Lu Zhou sekarang memiliki hati kehidupan Kaisar Binatang, Hello Yu, dan Paus Bulan. Mereka berdua dianggap sebagai hati kehidupan yang hebat. Saat ini, dia tidak bisa mengaktifkannya di wilayah surga. Bahkan jika dia bisa, dia baru saja mengaktifkan bagan kelahiran dan masih dalam tahap awal di mana wilayahnya stabil. Dia akan mengaktifkan bagan kelahiran di wilayah manusia dan bumi terlebih dahulu untuk membuka jalan bagi hati kehidupan yang hebat. Jika dia meninggalkan 2 hati kehidupan ini di posisi ke-178, efeknya akan dimaksimalkan. Setelah menimbang pro dan kontra, Lu Zhou mengeluarkan pilar ketidakkekalan dan meningkatkan kecepatannya menjadi 1000 kali lebih cepat sebelum dia menutup matanya untuk berkultivasi. Dengan umurnya sekarang, tidak masalah untuk meningkatkan kecepatan menjadi 1000 kali lebih cepat. Di Istana Putih di Great Void. Petugas berpakaian biru bergegas ke istana dan membungkuk. "Guru, ada berita dari Aula Suci yang mengatakan bahwa ketidakseimbangan telah memburuk. Mereka telah mengirim orang untuk menyelidiki." Lan Xie membuka matanya. Dia melintas dan tiba di depan petugas berpakaian biru sebelum dia bertanya, "Bingung, bukankah Aula Suci mengatakan mereka tidak akan mengganggu domain dan membiarkan ketidakseimbangan berjalan dengan sendirinya?" "Pak," Ouyang berkata, "ada yang aneh. Pertama, ada gerakan aneh di Pillar of Destruction di Yuzhong. Selain itu, ada juga kematian berturut-turut dari Yang Mulia di domain teratai hijau." Aula Suci mencurigai seseorang dari kekosongan besar bertindak dalam kegelapan, pelayan wanita berpakaian biru itu menjelaskan. "Seseorang dari Great Void bertindak dalam kegelapan." Lan Xie mengerutkan kening. Equalizer sudah terdaftar dan sudah diinvestigasi. Lagi pula, ada orang-orang di Great Void selain Equalizer, kata petugas wanita berpakaian biru. Kemudian, dia melihat sekeliling sebelum dia berkata dengan suara pelan, benih kekosongan besar telah muncul. Lan Xie sedikit mengernyit. Ini membuatnya memikirkan Ye Tianxin. Ye Tianxin berada di Dewan Menara Putih, berkultivasi di aula pelatihan, jadi tidak mungkin baginya untuk diekspos. 10 benih void besar hilang saat itu. Setelah beberapa saat,
Lan Xie bertanya, apakah Aula Suci mengungkapkan kemana mereka pergi? Apakah Dewan Menara Hitam atau Dewan Menara Putih? Juga tidak, mereka pergi ke domain Lotus Hijau. Setelah mendengar ini, Lan Xie sedikit rileks. Kemudian, dia berkata, selain dari Dewan Menara Putih, Anda tidak perlu peduli tentang hal lain. Petugas wanita berpakaian biru bertanya dengan skeptis, Tuan, apakah Anda benar-benar berpikir Tower Master Ye layak untuk posisinya? Lan Xie melirik pelayan wanita berpakaian biru dan berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih berkualitas daripada dia. Keesokan harinya, sebuah kereta terbang besar dari keluarga kerajaan Gridkin terbang menuju Gunung Li.